Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharatul Rahma dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, sistem perkemian, dan otot-otot. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Bagian-bagian sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu kelenjar. Di kelenjar ada bagiannya lagi, ada testis, ada vesika seminalis, ada kelenjar prostat, ada ductus, ada kelenjar bulbo-uretlaris. Yang kedua ada ductus. Di ductus itu ada epididymis, ada ductus seminalis, ada uretra. Yang ketiga itu bangun penyambung. Di bangun penyambung itu ada sokrum, ada venicus spermaticus, ada penis. Yang pertama kelenjar. Testis merupakan dua buah glandula kelenjar yang terdapat di dalam sokrum, digantungkan pada venicus spermaticus, berfungsi sebagai tempat terbentuknya spermatoza dan hormon pria testosteron. Selanjutnya, vesika seminalis adalah dua buah kelenjar tubuler yang terletak di kanan dan kiri belakang leher kandung kencing vesika urinaria dan berbentuk seperti piramid. Fungsinya menghasilkan zat mikoid yang merupakan sumber energi spermatoza. Selanjutnya, kelenjar prostat melekat pada dinding bawah vesika urinaria. Fungsi kelenjar prostat menambah cairan alkais pada cairan seminalis, berguna untuk melindungi spermatoza terhadap tekanan yang telah terdapat pada uretra dan vagina. D. Kelenjar bulbo-uretlaris. Letaknya di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan di belakang lateral pars membrans uretra, bentuknya bundar, kecil, berwarna kuning, dan panjangnya 2-3 cm. Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Yang kedua itu ductus, saluran, ada epididymis, merupakan saluran halus yang panjangnya 6 cm, terletak sepanjang atas, tepi, dan belakang testis. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis, menghantarkan sperma sebagai ejakulasi dan memproduksi semen. Selanjutnya, ductus seminalis merupakan saluran yang berasal dari glandula seminalis dan akan bergabung dengan ductus efferent. Uretra merupakan saluran kemih dan sekaligus sebagai saluran ejakulasi pada laki-laki. Yang ketiga, bangun penyambung. Itu sokrum merupakan kantung tempat testis menggantung pada dasar pelvis. Sokrum terdiri dari kulit, lemak, sedikit jaringan otot, tapi kaya akan pigmen. Sokrum terdiri dari dua lapisan. Yang pertama itu kulit, warnanya kecoklatan tipis. Yang kedua itu tunica dorsalis, berisi lapisan otot polos yang tipis. Venicus spermaticus memanjang dari abdomen inguinalis ke bagian belakang testis sampai ke sokrum. Penis terletak menggantung di depan sokrum. Bagian ujung disebut gland penis, bagian tengah corpus penis, bagian pangkal radix penis. Hormon yang berperan di sistem reproduksi pria, yang pertama hipotalamus, yang kedua testosteron. Fisiologinya itu ada ekresi, organisme, dan ejakulasi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis sistem reproduksi wanita. Alat genitalia eksternal, yang pertama mons veneris, yang kedua labia majora, yang ketiga labia minora, yang keempat klirotis, yang kelima vestibulum, yang keenam introitus vagina, yang ketujuh glandula Bartholini. Alat genitalian eksternalnya itu vagina, uretus, tuba fallopi, dan ovarium.
Mons veneris, jaring lemak yang menonjol di atas pubis. Tumbuh rambut saat pubertas. Labia mayora, TD bagian kaki kiri terisi jaringan lemak yang berasal dari mons veneris lonjong dan mengecil ke bawah. Sklerotis merupakan suatu tunggul yang erektil tertutup oleh prepucium clitoridis, banyak syaraf dan pembuluh darah analog dan penis laki-laki. Vestibulum interitis vagina dilindungi oleh labia mayora, memiliki hymen. Yang selanjutnya itu glandula Bartholini, kelompok penting pada area vagina, mengeluarkan sekret untuk pada saat coitus. Selanjutnya vagina, penghubung antara introitus vagina dan uterus. Dinding depan lebih pendek dari dinding kanan, terdapat rigame, terdapat kelenjar. Ke dalam puncak vagina menonjol cervix portio, pH asam 4,5, proteksi kuman. Selanjutnya uterus, sebuah seperti buah pokat sebesar telur ayam kampung, terletak antara vesika, urinaria, dan rektum. Ligamen memfriksi uterus. Tuba Fallopi mulai dari kornu ureter kanan kiri ke lateral, terdiri 4 bagian. Yang pertama pars interstitialis, yang kedua pars ismica, yang ketiga pars ampularis, yang keempat pars infundilo. Ovarium terdiri dari 2 induk telur, kiri dan kanan, dihubungkan dengan uterus, dihubungkan juga dengan dinding panggul. Strukturnya itu ada korteks dan medula. Vascularis uterus dan insularis uterus. Anatomi panggul itu ada bagian keras dan bagian lunak. Tulang panggul terdiri dari 4 tulang, 2 tulang pangkal coccygeae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Hormon yang berperan di sistem reproduksi wanita, yang pertama adalah hipotalamus mengeluarkan GnRH, dan anterior pituitary mengeluarkan FSH dan LH. Ovarium memproduksi estrogen dan progestogen. Estrogen dan progestogen bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Sistem transportasi tubuh yang membawa gas-gas pernapasan, nutrisi, hormon, zat-zat lain, dan jaringan ke tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler yang pertama itu ada darah, yang kedua jantung, yang ketiga pembuluh darah seperti arteri, vena, kapiler. Jantung, lapisan dinding jantung, endokardrium, miokardrium, epikardium, dan perikardium. Endokardrium, endotel, jaringan ikat subendotel, lapisan otot tipis. Miokardrium itu lapisan otot paling tebal. Ruang jantung, 4 atrium serambi kanan, ventrikal bilik kanan, atrium kiri, dan ventrikal kiri. Selanjutnya yaitu ada jantung, katup jantung, katup anterior ventrikular katup kanan, katup katup tricuspidalis antara atrium dan ventrikal kanan. Yang kedua, katup atrioventrikular kiri, katup bicuspidalis antara atrium dan ventrikal kiri. Yang ketiga, katup semicularis atau pulmonaris. Yang keempat, katup seminalis aorta. Selanjutnya yaitu jantung, sirkulasi jantung. Atrium menerima darah dari vena, ventrikal memompa darah ke arteri,
Aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi. Aliran darah hanya mengalir satu arah. Selanjutnya, darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Darah teroksigenisasi dari paru-paru ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikal kiri melalui katup bikuspidalis. Selanjutnya, jantung kontrol intrinsik. Kontrol denyut jantung, kontrol intrinsik dan ekstrinsik. Kontrol intrinsik jantung, pacu jantung dari nodus sinoauricularis NSA di atrium kanan. Gelombang dihantarkan ke seluruh dinding atrium ke kontraksi atrium. Nodus atrioventriculare serabut Purkinje di berkas HIS. Rangsangan dan kontraksi ventrikal menyebar ke seluruh jantung. Selanjutnya yaitu jantung ekstrinsik. Kontrol ekstrinsik diatur oleh pusat jantung di medula oblongata, saraf simpatis dan saraf parasimpatik vagus. Selanjutnya pembuluh darah kapiler, tempat pertukaran nutrisi, udara, hormon, dan metabolik. Arteri mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena, pembuluh darah balik, mengalirkan darah kembali ke jantung. Dinding pembuluh darah, tunica intima, tunica medida, dan tunica adventina. Arteri ada 3 tipe, elastis besar, muskular medium, arterior kecil. Mempunyai tiga lapis, tunica intima, medina, dan adventina. Vena tunica medina lebih tipis daripada arteri. Dinding vena lebih tipis daripada arteri. Beberapa vena mempunyai katup untuk mencegah aliran balik. Arteri dan vena, arteriola, kapiler, dan venula. Arteriola mengatur volume aliran darah, kapiler diameter kecil, venula proskapiler tempat lewatnya sel darah, sensitif terhadap serotonin dan histamin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem yang berperan dalam memasukkan makanan, mencerna makanan, untuk menghasilkan energi dan mendapatkan nutrisi dan mengeluarkan sisa pencernaan. Sistem pencernaan sangat berperan dalam memasok nutrisi dan energi bagi tubuh. Selain itu juga, organ-organ penunjang lain dalam proses pencernaan manusia yang disebut sebagai organ pelengkap atau aksesori. Di antaranya yaitu lidah, gigi, kelenjar air liur, kantung empedu, hati, pankreas. Proses pencernaan manusia berlangsung sedemikian rupa sehingga manusia mendapatkan nutrisi pada makanan. Urutan penyusun sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu mulut. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Makanan dan minuman pertama kali masuk dalam tubuh melalui mulut. Adapun organ tambahan yang membantu pencernaan di dalam mulut adalah lidah, gigi, kelenjar, dan air liur. Kelenjar air liur. Selanjutnya kerongkongan. Setelah mulut, sistem pencernaan pada manusia berikutnya adalah kerongkongan, yang dikenal sebagai eosofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung, dan letaknya di antara tengkorak dan lambung. Bisa dibilang jika fungsi kerongkongan adalah menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yakni ketika otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya itu lambung. Sistem lambung terletak di antara kerongkongan dan usus halus pada bagian
kiri rongga di perut bagian atas. Fungsi lambung pada sistem pencernaan adalah untuk menyimpan makanan dan cairan yang ditelan, untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Selanjutnya itu usus halus. Setelah lambung ada pencernaan, selanjutnya usus halus berbentuk seperti tabung tipis sekitaran 1 inci dengan panjang sekitaran 10 meter. Keseluruhan bagian usus halus digulung seperti selang dan bagian permukaan dalamnya penuh dengan banyak tonjolan dan lipatan. Usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ilium. Adapun panjang usus secara keseluruhan kurang lebih 8,25 meter. Fungsi usus halus diantaranya adalah untuk menyerap nutrisi dari proses pencernaan serta memproduksi berbagai macam yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandung yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya usus besar. Setelah usus halus, ada juga usus besar dalam proses pencernaan pada manusia. Fungsi dari usus besar dalam pencernaan manusia adalah sebagai tempat sisa makanan yang nantinya akan dibungkus menggunakan bakteri Escherichia coli. Kemudian sisa makanan tersebut akan diubah menjadi kotoran yang selanjutnya akan dibuang melalui anus. Anus sistem pencernaan manusia yang terakhir. Pada kelenjar pencernaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu pankreas, hati, dan kelenjar empedu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan atau sistem urinarius. Sistem perkemihan berkontribusi bagi homeostatis, terutama dengan pengaturan konsentrasi di plasma, terutama air dan elektrolit, serta membuang semua bahan sisa metabolik kecuali CO2. Tractus urinarius. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kencing vesika urinaria, yang keempat uretra. Fungsi organ perkemihan. Fungsi ginjal mengatur volume dan komposisi darah. Yang kedua mengatur tekanan darah, pH dan kadar gula darah. Yang ketiga memproduksi hormon calcitriol dan erythropoietin. Yang selanjutnya fungsinya ekskresi sisa hasil metabolisme. Fungsi ureter transport urin dari ginjal menuju kandung kemih. Fungsi kandung kemih menampung urin sebelum dikeluarkan menuju uretra. Fungsi dari uretra mengeluarkan urin dari tubuh. Anatomi sistem perkemihan. Ginjal beratnya 125 sampai 150 gram sebesar kepalan tangan. Berpasangan antara kiri dan kanan. Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Letak di belakang rongga perut, retroretinotial. Struktur makroginjal yang pertama korteks bagian luar, medula bagian dalam terdiri dari piramid, calyx minor, calyx mayor, pelvis ginjal. Anatomi ginjal. Nefron merupakan unit fungsional ginjal, memiliki satu komponen vaskular dan satu komponen tubular. Terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, dan sirkulasi darah di ginjal. Ada penjelasannya lagi. Uretra, saluran yang menghubungkan ginjal dari buli-buli, banyak 2 buah kiri dan kanan, panjang 25 sampai 30 cm, diameter 4 sampai 5 mm. Struktur terdiri dari lapisan mukosa, muskularis dan seriosa. Mempunyai peristaltik,
meningkat bila ada sumbatan. Selanjutnya, vesika urinaria, alat berupa kantong otot terletak dalam rongga panggul belakang. Lapisan serosa terbentuk dari jaringan ikat yang akan berhubungan dengan selaput peritoneum. Uretra merupakan saluran keluar dari vesika, pada wanita pendek dan lurus, pada laki-laki panjang dan berkelok-kelok. Pembentukan urin oleh ginjal. Yang pertama yaitu terdiri dari 3 fase. Yang pertama filtrasi glomerus, yang kedua reabsorpsi tubuli, yang ketiga sekresi tubuli. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang otot-otot. Otot adalah alat gerak aktif yang digunakan manusia fungsinya sebagai untuk menggerak dan beraktivitas. Yang pertama yaitu otot deltoideus, musculodeltoideus yang terletak di sini di depan. Yang kedua yaitu musculobiceps brachii di sini, dan di sini adalah musculobrachioradialis. Di sini adalah musculopectoralis mayor. Di sini adalah musculoabdominalis. Dan di bagian paha, bagian depan itu musculoquadriceps femoris. Bagian belakang yaitu namanya musculotrapezius. Bagian bawah lengan yaitu musculotriceps brachii. Bagian belakang ini yang namanya itu musculolatimus dorsi, dan bagian tulang ekor bagian belakang itu namanya musculogluteus. Bagian paha belakang hamstring muscle, dan yang terakhir yaitu bagian betis belakang yaitu musculofibularis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Mungkin banyak terdapat kesalahan kata dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.